Halo, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Hai, aku Maulidia dan di sini aku ditemenin sama Kak Gali. Halo juga. Oh iya, di sini kita nggak cuma berdua, tapi ada Teh Nur, Hai. dan Teh Mega. Hai. Gimana nih Teh Mega sama Teh Nur, gimana kabarnya sekarang? Ya, sama-sama baik-baik aja ya. Baik ya, alhamdulillah. Gitu ya. Aman kan ya? Aman? Nggak ada yang positif. Positif apa ini Teh? Ya, terserah lah ya. Karena mungkin sekarang namanya pandemi gitu ya. Iya. Orang-orang pada di rumah, adapun kuliah pun online. Dan sekarang kesibukannya ngapain sih? Ya, kuliah, deadline, ngejar deadline lagi. Ngejar deadline, tugas. Tugas lagi ya. Teteh? Sama. Oh iya. Iya. Jangan-jangan itu ya. Jangan apa ini? Iya, jangan-jangan sahabat gitu ya. Sahabat kan ya? Sahabat. Iya tuh, best friend forever ya. Nah, denger-denger kakak punya usaha thrift gitu ya? Iya, thrift shop gitu. Oke. Teh Nur nih ya. Iya. Thrifting. Kalau Teteh punya usaha apa? Sama. Kalau aku mah hijab gitu. Kok hijab? Iya, hijabers. Hijab. Biasa aja itu ada yang ini bahan ceruti gitu ya. Iya, kebetulan jual itu. Oh itu? Iya. Kok tahu saya? Pernah soalnya, pernah ngebantuin. Jangan-jangan. Nah, Teh Nur bisa jelasin nggak sih dikit aja thrifting itu apa sih? Thrift shop gitu ya. Thrift shop Iya, gitu thrift apalah. shop itu. Jadi kayak pasar atau kayak toko, semacam tempat, bukan tempat shopping tapi kayak penjualan barang-barang bekas. Tapi jangan kaget dulu kok barang bekas gitu. Iya. Iya, jangan, kan ada yang bilang jangan beli barang thrift karena barang bekas gitu, bekas orang lain. Gimana Iya. kalau bekas orang yang meninggal kan Nggak inilah. ya, nggak kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya jadi kayak thrift shop itu jadi kayak barang bekas yang diimpor dari luar negeri ke ya. Indonesia gitu. Yang kualitasnya masih utuh mungkin ya. Ya, jadi kayak reject dari yang masih layak dari pabriknya sendiri gitu. Jadi misalnya dari suatu pabrik punya produksiin beberapa barang, satu macam barang. Nah, iya. dari beberapa ratus barang itu kan nggak mungkin semuanya perfect gitu ya. Iya, Pasti ada yang reject, ada yang rusak. Nah, yang itu dikumpulin buat dijadiin bal, terus dijualin lagi ke beberapa negara gitu. Biar nggak terbuang sia-sia gitu. Astagfirullahaladzim. Terus biasanya barang apa yang dicari atau misalnya suka dapat brand apa aja gitu? Kalau aku sih emang sih seringnya kalau langsung terjun ke pasarnya gitu suka dapetin barang kayak Champion atau Uniqlo, Marvel. Tapi kalau buat aku jualin lagi enggak dipatok gitu ya, harus brand apa gitu. Iya, enggak harus brand apa gitu. Yang penting masih layak dipakai buat cewek-cewek gitu. Sesuai dengan tren mungkin ya. Ya, sesuai dengan tren. Karena sepengetahuan saya juga agak sulit mungkin ya bisa dapat barang-barang tertentu gitu. Ya, pasti soalnya kayak langka aja gitu thrift itu. Cuma satu gitu. Iya. Kita tuh gak akan sama kayak yang lain, gak perlu takut sama kayak yang lain gitu kalau beli di thrift gitu. Iya gitu. Ya, ngaruh gak sih kalau lagi pandemi gini ke usaha? Malah aku juga awalan usaha kayak gini tuh waktu pandemi. Iya. Waktu bulan Juni. Jadi kayak ya mau nyoba aja gitu. Tapi buat kesini sih alhamdulillah lancar-lancar aja. Gak ada yang selalu ada gitu orderan. Selalu ada. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berusaha mungkin ya. Coba dulu aja pasti bisa. Coba dulu gitu ya. Entah itu lagi pandemi atau gimana. Malah ada beberapa usaha yang naik gitu ya kala pandemi gitu ya. Kayak masker dan sebagainya mungkin bisa dicoba gitu ya. Nah, udah berapa lama nih Teh Mega dengan jualan kerudungnya dan Teh Nur dengan thriftnya gitu, thrift shopnya udah kehitung berapa bulan?
Mega dulu. Teh Mega dulu atuh. Kalau aku baru awal mungkin seminggu kemarin baru mulai banget. Baru Ya. masih meraba-raba mungkin ya. Iya, masih Iya. banyak lagi. Maksudnya gini. Menerawang. Iya, menerawang gitu kan. Maksudnya kenapa saya nyebut meraba-raba karena saya juga pernah bantuin Iya, walaupun iya. jadi ojeknya aja gitu ya. Iya. Enggak apa-apa. Tapi saya tahu gitu ya, kebutuhan pasar nih. Misalkan pasmina gitu ya. Iya. Pasmina atau segi 4 nih yang ininya. Kalau uhti misalkan ya. Iya. Yang panjang-panjang biasanya segi 4 gitu ya. Iya. Kayak gitu. Kalau pas mulai bisnis nih ya, karena hobi, iseng, atau pengen nambahin pemasukan aja gitu jajan sehari-hari? Kalau aku sih iseng gitu. Iseng. Gabut aja gitu waktu pandemi kan baru buka awalan itu kayak kok gak ada. Kan waktu itu kuliah kayak belum efektif gitu Iya. ya buat masuk ke Simpang siur ya. ya Zoom gitu. Terus makin kesini makin bosen ngapain lagi ya gitu. Ya udah nyobain aja gitu. Tahu-tahu kok rame gitu. Bagus sih Iya. daripada saya kan hanya gitulah di rumah aja. Iya daripada di rumah aja. Iya daripada di rumah aja sih gitu ya. Mending keluar tapi ada manfaatnya gitu ya. Mencari sesuatu yang bermanfaat. Nah itu juga kan ngebantu gitu kan ya. Ngebantu. Ngebantu orang lain buat menggapai apa yang diinginkannya Iya, gitu. benar. Kalau Teh Mega awalnya gimana? Cari pemasukan atau gabut mending jualan kerudung kan gitu misalkan. Bisa jadi. Awalnya diajakin teteh kan Diajakin. dulu juga teteh jual apa sih kardigan gitu. Kardigan. Udah off gitu. Cuman ayo lanjut katanya tapi jualan yang lain. Yang Terus lain. diajakin kerudung. Kebenaran tetangga jual ada kayak konveksi. Nah, Oh, jadi iya. langsung ambilnya dari konveksinya gitu. Jadi ya gampang. Sistemnya mengambil dulu atau borongan maksudnya ngambil dulu nanti uang belakangan selakunya Iya. atau kita ini punya budget ini beliin aja segini. Oh, budget kita dulu. Oh, budget Jadi kita. beli kita gitu. Oh. Dijual lagi. Kirain karena tetangga gitu ya bisa meren kan gitu biasanya ya. Harga Oh, nggak bisa. Enggak. Nggak ada toleran ya ke Iya. tetangganya. Jangan gitu. Oh, enggak. Ya maaf. Anda bayangkan posisi Anda di tetangganya gitu. Oh iya, gak enak juga sih. Nah, biasanya kan ketika udah stok barang, tadi kan Teteh mah stok barang. Iya. Tapi kalau Teteh tadi stok sama atau beli-beli dulu atau kayak sistem PO gitu. Oh, pengen ini nih gitu. Seminggu sekali aja upload gitu. Sampai barang habis, kalau udah barang habis beli lagi gitu. Sistemnya berarti stok gitu ya. Iya, stok. Stok. Kalau dulu bantu temen mah jadi kayak karena apa ya namanya? Kayak itu requestan gitu. Oh iya. Kalau requestan. dulu di daerah mana ya, Cigondewa kalau nggak salah kan ada ya Iya. industrial yang tekstil gitu. Mereka mesan gini, baru nanti kita langsung terjun gitu. Oh enggak. Just aku sih, kayak gitulah. Iya enggak Oh, sih. iya. Paling kalau aku mah sampai barang habis aja gitu. Habis itu Teh. Iya selalu habis tiap Alhamdulillah. upload gitu. Alhamdulillah segitu juga. Ya, soalnya itu berani banget gitu kan. Itu udah apa ya namanya? Naro rugi lah itu Iya sebenarnya. lumayan sih. Soalnya orang-orang tuh pada antusias gitu, udah pada nungguin dari Trip Shop ini mau upload hari ini. Jadi mereka itu pada war gitu, disebutnya war kalau di aku. Jadi mereka itu sistemnya bayar dulu baru dapat gitu. Jadi rebutan. Jadi DP gitu ya? Atau langsung enggak, semua? langsung. Oh, langsung semua. Iya langsung kayak gitu. Jadi Keren makanya berarti ya. kayak rebutan aja sistemnya kayak perang aja gitu. Siapa yang cepat ya? Siapa Siapa yang cepat cepat dia dia dapat dapat. yang itu. Ini barbar kali. Iya barbar banget. Keras di sana mah. Pengen dong punya pelanggan kayak gitu. Susah Iya. soalnya. Aduh tapi capek lumayan. Iya gitu ya. Teteh barbar juga nggak? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Jangan semua barbar, susah dong. Yang bener-bener lagi butuh udah kehabisan duluan gitu kayak aku. Stres ya. Biasanya ya untuk sistem upload dan sebagainya pasti menggunakan media sosial ataupun Iya. kayak WA mungkin ya. Iya. Biasanya lebih dominan kemana sih? Buat postingnya gitu biar dapat antusias dari pelanggan.
Kalau aku sih langsung masuk ke Instagram di Instagram. feed-nya gitu, langsung. Langsung. Iya, nggak lewat WA atau SW dulu gitu, langsung aja. Jadi mereka itu aku udah ngaktifin remindernya di SG. Jadi ada pengingat waktu, jam segini aku upload. Nah, mereka nungguin. Terus udah gitu besoknya mereka ikutan chat order ke aku gitu. Enak banget ya. Iya, jadi perang aja gitu. Seru kali. Seru banget. Cuma iya. ya lumayan tangan. Itu sih ini sih apa untung-untungan. Iya, untung-untungan. Iya, untuk para pendengar jangan ditiru 100% gitu ya. Jangan. Dan ini mah hoki-hokian gitu ya. Dan saya tidak pernah kecimpung lah sedikitnya gitu ya. Karena kalau yang gitu kayak ditunggu-tunggu banget, udah levelnya udah wah udah mantap lah gitu. Kalau Teteh dari di WA atau door to door, Assalamualaikum misalkan, Ibu, iya, kumaha? Enggak. Sama Instagram. Kadang juga di SW juga. SW. Ya promosi gitu. Pembeli terbanyak dari kalangan mana sih kalau dari kerudung? Anak muda kah, ibu-ibu atau Mahmud? Kalau Pasmina biasanya anak muda ya. Anak muda. Tiung geblus jualan? Enggak, baru Pasmina. Ya, tiung geblus. Kalau Teteh Teh Nur rentang ininya anak muda, incerannya gitu ya. Oh, target nih harus pelanggan setianya anak muda kah atau bapak-bapak gitu? Kalau di aku sih kebanyakan anak muda, tapi ternyata ada ibu-ibu, bapak-bapak juga yang ikutan. Waktu juga ada yang ikut war ngechat gitu, ibu-ibu. Kok bisa ikutan war gitu, ibu-ibu gitu. Jadi kayak rajin banget gitu. Beli tapi beli. Beli gitu. Kirain tapi nanya doang gitu. Siga di pasar mang sabaraha. Jadi mahal lah bisa gitu. Pasti yang namanya bisnis nih ya, pasti ada pengalaman suka dukanya gitu. Coba boleh dong diceritain kayak pengalaman sedihnya gitu selama berbisnis kayak gimana? Kalau buat pengalaman aku sendiri buat thrift shop aku, pengalaman paling sedihnya tuh paling waktu aku terjun cari barang-barang ke suppliernya sendiri gitu. Waktu di sana mah dilihat kok bagus banget gitu, gak ada cacat atau defek. Tapi waktu pas dibawa ke rumah, ya ampun banyak yang defek, ada yang bolong atau bernoda. Jadi kayak udah pasrah aja gitu, tapi takut gak ada yang beli gitu. Tapi ternyata alhamdulillah meskipun ada yang bernoda atau defek juga selalu ada yang bawa gitu. Paling cuma di situ aja sih paling hal-hal yang sedihnya. Ya karena apa ya, kita nggak bisa tahu namanya juga barang bekas gitu kan ya. Iya. Ada hal-hal yang apa ya namanya sensitif gitu kadang. Pelanggan itu kadang nggak bisa didikte gitu ya. Gara-gara sepele kadang gitu ya. Kekurangan gini tapi dipermasalahin gitu ya. Iya paling gitu. Kayak gitu. Ada yang belum mengerti tentang thrift shop sendiri gitu. Kalau Teteh gimana? Baru seminggu ya? Iya. Ya pasti ada pengalaman itu teh pengalaman seminggu itu ya. Pengalaman banget. Misalkan apa ya? Ya apalah gitu. Kalau dukanya ya. Oh duka semua ini. Duka semua. Oh ada. Yang ngerasa. Iya maaf. Kalau misalkan kan udah mulai masuk ya sekarang kuliah. Terus ada yang beli kan harus fast gitu ya, fast respon gitu di Instagram, di WA. Jadinya fokusnya teh kebagi gitu, harus belajar, harus harus terus ditambah harus packing kalau yang ada order gitu. Jadi gitu lah. Maul nih, saya kan udah cerita pernah ngebantuin walaupun gak terjun langsung. Pernah nggak? Aku pernah jadi reseller. SPG? Enggak SPG, pernah jadi reseller. Reseller apa? Kakak kelas waktu itu apa ya? Kayak apa sih aku waktu itu? MLM? Bukan. Apa itu? Kayak gantungan kunci, kalender gitu. Oh iya. Tapi ya ada cuman iseng gitu. Gak apa-apa, sama-sama iseng. Iya. Terus paling sekarang aku nanti akhir bulan mau nyoba lagi. Ini mah gak iseng, emang butuh uang. Dulu semuanya juga. Ini butuh uang, gak iseng lagi gitu. Mau nyoba apa? Aku mau nyoba berbisnis juga. Iya apa itu kan banyak bisnis ya. Nanti aku mau spoiler nih. Iya coba apa biar ditunggu itu. Bisi udah punya fans Maul teh. Enggak, punya fans. Bisi gitu kan. Ya nanti aku mau nyoba jualan masker.
Masker? Bukan masker buat Oh, bukan ya? keluar gitu. Oh, Masker buat skincare. Oh iya sih. Skincare. Iya. Begitu ya. Cewek banget ya. Iya tuh. Tapi gak usah maskeran mah Run. Oh. Ya nanti beli ke aku ya, beli ke aku. Terus gaduh. Mending membantu sesama teman. Oke, Ditekankan. siap nantilah ya. Kali-kali, lain kali lah. Nah, tips nih buat para pendengar mungkin bisa dibagikan dari pengalaman yang udah Teteh dapetin dari entah 4 bulan ataupun seminggu ya. Iya. Kita tidak pilih-pilih pengalaman, namanya pengalaman gitu ya. Nah, apa ya yang harus kita persiapkan gitu untuk misalkan entah itu dari thrift shopnya sendiri atau dari kerudung gitu. Barangkali para pendengar nanti teman-teman di sana pengen nyoba nih thrift atau Jual kerudung, hijab gitu. ya buat hijab gitu. Teh Mega dulu. Misalkan mental dulu atau ya jelas mah modal dulu Bang. Iya. Iya. Kalau pertama kan harus siap modal, terus mental juga, karena kan pesaing di luar itu nggak sedikit gitu, pasti, banyak. Pasti. Terus harus siap sama ruginya, jangan cuma mau untungnya aja. Nah, gitu. betul. Wah, Iya. keren sekali. Baru seminggu ini Teh. Sudah mentalnya baja kali. Teh Nur gimana Teh Nur? Kalau buat thrift shop sendiri ya, buat awalan yang buat kalian yang mau buka thrift shop gitu, pertama-tama ya niatin dulu pertama ya. Harus Asik. tahu kita itu mau ngejar apa gitu buat ngebuka bisnis itu. Terus harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah kerja keras. Iya, Harus pasti. Mau Capek gitu ya. mau capek, mau hasil atau untungnya sedikit pun kalau Gas kita udah semuanya. berasa, Mm-mm. udah ngerasa udah capek banget, udah kerja keras banget gitu, Pasti ada hasilnya ya. pasti ada hasilnya mau seberapapun itu. Terus jangan lupa juga berdoa. Nah. Kalau nggak ada doa, Betul, iya, duit kan ya. Duit, doa, Iya. usaha, ikhtiar, tawakal. Tawakal. Iya, hasilnya mah tergantung Allah aja. Iya, nah. Iya, kalau rezeki, masing-masing. kalau udah milik ya milik gitu ya. Iya. Udah rezeki mah gak bakal ada yang ketukar lah gitu ya. Bijak sekali. Iya. Satu kata lah buat ditunjukkan ke teman-teman balada kehidupan untuk semangat dalam berbisnis. Kalau kalian mau masuk ke jalan bisnis, jangan pernah menyerah di tengah jalan gitu, jangan capek. Terus karena yang mau berbisnis itu adalah orang-orang yang mau berkembang, orang-orang yang mau bertumbuh. Dan jadi kayak orang lain tidur, kita Ya, kerja. kita kerja. Orang lain holiday, kita kerja. Ya gitu. Oke. Pokoknya di bisnis itu banyak Jadi, capeknya dan banyak enggak nyamannya gitu. Jadi iya, pasti. kita itu harus terus tetap tumbuh gitu di dalam bisnis itu. Yang penting berproses mungkin ya. Yang Iya. penting proses. Harus proses dulu. Iya. Teteh sama? Sama. Sama aja. saya memberikan opsi yang sangat. Ya udah. Sebelum penutupan, mungkin Teteh kan punya IG ya untuk mempromosikan hijab, entah itu thrift shop atau hijab. Mungkin bisa nanti ada para pendengar pengen, nanti saya pengen beli hijab ke Teteh gitu ya, atau thrift shop. IG-nya apa? Yoko_hijab gitu. Toko Yoko. Iya. Enggak Joko. Enggak. Yoko. _hijab. Iya. Tuh Teteh Aku @thriftilau. Thriftilau. Thrift Heeh. W-nya 2. W-nya 2. Iya. Nah, jadi gitu ya Balada Friend, dan semoga bermanfaat nih obrolan kita kali ini. Dan juga siapa tahu kan udah dikasih tahu tadi IG buat beli thrift shop sama hijabnya ya. nih. Terima kasih buat Teh Nur, terima kasih juga buat Teh Mega. Sampai bertemu lagi di next episode. Dadah. Dadah. Bye.